Hai, siapa yang minggu-minggu ini lagi ngerasain kenapa sih hidup aku banyak dinilai terus sama orang lain, kenapa sih aku gak bisa perfect dalam melakukan pelayanan, kenapa sih aku selalu disalahpahamin, siapa yang sering kali mempersalahkan dirinya, atau kalian lagi disalahpahamin sama orang lain. Kita buka ayatnya di Tuhan adalah satu-satunya hakim. Di 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ke 5 begini isi firman Tuhan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kita punya rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai, pelayan-pelayan Tuhan yang dapat dipercaya. Kita harus punya karakter seperti itu. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Nah begini nih, ketika kita punya nilai di hadapan Tuhan yang kita tahu nilai kita ini berharga, kita gak akan gampang untuk mempersalahkan diri kita. Itu ketika kita dapat masukan-masukan atau teguran-teguran dari orang lain, kita bisa bijaksana mengatur hati kita, nggak sembarangan kita terima mentah-mentah, tapi kita bisa evaluasinya di hadapan Tuhan. Ada yang keempat, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia, yaitu Tuhan, menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi penghakiman itu datangnya dari Tuhan ya, bukan dari orang-orang yang kita izinkan masuk di dalam hati kita. Mungkin Tuhan bisa pakai itu semua, tapi ketika kita punya hikmat dari Tuhan, kita bisa membedakan mana yang datangnya dari Tuhan, mana yang bukan. Nah, gongnya di ayat kelima, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Sesungguhnya hanya Tuhan Yesus itu sendiri yang mampu melihat kedalaman isi hati setiap anak-anaknya. Apakah apa yang kita simpan di dalam hati ini menyenangkan hati Tuhan atau hanya untuk terlihat indah di hadapan manusia. Dan apa yang kita rencanakan ini sekiranya Tuhan gak berkenan, Tuhan akan bisa menggagalkannya. So, perencanakan semua yang terbaik itu dan bawa itu semua di dalam hadirat Tuhan, karena itu yang paling penting agar semua terlaksana. Dan gongnya lagi adalah, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah, karena sumber sukacita sejati kita yaitu pujian dari Allah Bapa di surga, bukan dari manusia. Sama direnungkan. God bless you.